Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Fasya Fitrisyana, absen 21 dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel yang pertama adalah atavisma atau interaksi gen. Atavisme adalah adanya interaksi dua gen dominan atau resesif menghasilkan fenotip keturunan berbeda dari kedua induknya. Contohnya adalah bentuk pial pada ayam. Ada 4 macam bentuk jangkir ayam. Yang pertama adalah bentuk sumpel atau walnut dengan genotip R besar P besar. Yang kedua ada bentuk mawar atau gerigi atau biasa disebut rose dengan genotip R besar P kecil P kecil. Yang ketiga ada bentuk biji atau pea dengan genotip R kecil P besar. Dan yang terakhir bentuk belah atau tunggal atau biasa disebut dengan single dengan genotip R kecil, P kecil, atau semua bersifat resesif. Macam-macam jenis jangkir ayam dapat dilihat dari gambar berikut ini. Ada walnut, rose, pea, dan single. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Persilangan antara ayam berjangkir gerigi dengan biji. Fenotipnya adalah R besar, P kecil, disilangkan atau dikawinkan dengan R kecil, P besar, akan menghasilkan R besar, P besar, P kecil atau biasa disebut sebagai sumpel. Kemudian, apabila terjadi persilangan antara F1 dan F1, maka fenotipnya adalah R besar, R kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan R besar, P besar, P kecil, maka akan menghasilkan gamet seperti berikut. Perbandingan F2 jangkir sumpel banding gerigi, banding biji, banding belah adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Berikutnya adalah cryptomeri. Cryptomeri adalah tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Jadi, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau kriptos. Contohnya adalah Linaria marokana memiliki 4 gen, yaitu A besar atau dominan terbentuk pigmen antosianin, sedangkan A kecil atau resesif tidak terbentuk pigmen antosianin. B besar atau dominan protoplasmanya basa, sedangkan B kecil atau resesif protoplasmanya asam. Contohnya adalah bunga linaria. Gen A pada saat kondisi basa akan mengalami perubahan menjadi warna ungu. Akan tetapi, gen A pada kondisi asam atau resesif akan menghasilkan warna merah. Apabila tidak ada gen pembawa warna, maka akan menghasilkan warna putih. Selanjutnya adalah epistasis dan hipostasis. Adalah peristiwa di mana gen dominan menutupi gen dominan lain yang bukan alelnya. Nilsson dan Ehle menyelidiki peristiwa tersebut. Misalnya, gandum berkulit biji warna hitam disilangkan dengan gandum berkulit biji warna kuning. Maka nantinya akan menghasilkan perbandingan fenotip 12 banding 3 banding 1. Epistasis sendiri adalah menutupi, sedangkan hipostasis adalah ditutupi.
Selanjutnya adalah polimeri. Polimeri adalah sifat yang muncul pada persilangan heterozigot, disebabkan terdapat dua atau lebih gen yang menempati lokus berbeda, tetapi memiliki sifat yang sama. Contohnya adalah persilangan gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih. Selanjutnya adalah gen komplementer. Gen komplementer adalah gen-gen yang berinteraksi dan saling melengkapi. Jika salah satu gen tidak hadir, maka pemunculan suatu karakter akan terhalang atau tidak sempurna. Contoh, pigmen pada bunga Lathyrus adoratus. Ada dua gen yang berinteraksi dalam menumbuhkan pigmen. Gen C besar menyebabkan timbulnya bahan mentah pigmen. Gen C kecil tidak menumbuhkan pigmen. Gen P besar menumbuhkan enzim pengaktif pigmen, sedangkan gen P kecil tidak mampu menumbuhkan enzim. Individu yang mengandung faktor C tanpa faktor P akan berwarna putih. Individu yang mengandung faktor P tanpa faktor C juga berwarna putih. Individu yang mengandung faktor C dan P akan menunjukkan warna ungu. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.